Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Sunardi di channel Sun Sunardi. Kali ini kita akan belajar tentang benua Afrika. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran daring ini kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai. Sebelumnya saya ingatkan bahwa kita harus tetap mentaati protokol COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara selalu memakai masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak, atau social distancing dan physical distancing. Ya, baiklah, sebelum belajar dimulai, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada tutorial kali ini. Yang pertama, setelah belajar ini, kalian harus tahu letak astronomis dan geografis benua Afrika. Kemudian harus tahu tentang pembagian region benua Afrika, tentang negara-negara di benua Afrika, dan keadaan penduduk benua Afrika, serta karakteristik benua Afrika. Afrika merupakan benua terbesar ketiga di dunia setelah benua Asia dan Amerika. Luas wilayahnya 30.224.050 km persegi dan termasuk benua yang besar penduduknya meskipun wilayahnya luas. Letak astronomis dan geografis benua Afrika: 35 derajat lintang utara dan 33 derajat lintang selatan, dan 18 derajat bujur timur sampai di 53 derajat bujur timur. Letak geografisnya: sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Berikutnya adalah pembagian region. Apa itu region? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, region adalah bagian dari wilayah yang luas, kawasan yang luas atau daerah yang luas. Itu yang dinamakan region. Terus Afrika dibagi menjadi berapa region? Afrika dibagi menjadi 5 region. Afrika bagian timur, Afrika bagian tengah, Afrika bagian utara, Afrika bagian selatan, dan Afrika bagian barat. Nah, itu adalah pembagian region. Jadi Afrika dibagi menjadi 5 region atau wilayah yang luas. Yang masing-masing region akan ada negara-negara yang berada di region tersebut. Kita akan belajar selanjutnya negara-negara mana saja. Ya, sudah jelas tentang pembagian benua di Afrika. Sekarang kita lanjut negara-negara di benua Afrika. Negara mana saja? Kita mulai dari negara-negara di Afrika Timur. Di sana ada Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Mozambik, dan Malagasy. Itu yang ada di Afrika Timur. Selanjutnya Afrika bagian tengah. Ada Sudan, Guinea, Kongo, Niger, Senegal, Gambia, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Gabon, Angola.
Berikutnya negara-negara di benua Afrika di bagian utara ada Mesir, Tunisia, Libya, dan Maroko. Selatan ada Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland. Di Afrika Barat ada Senegal, Cape Verde, Guinea Bissau, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Mauritania. Keadaan penduduk di benua Afrika. Sebagian besar berkulit hitam atau ras Negroid yang berada di Afrika bagian barat, tengah, timur, dan selatan. Itu keadaan penduduk sebagian besar berkulit hitam. Kemudian di bagian utara atau Afrika bagian utara, sebagian besar berkulit putih, termasuk rumpun Semit atau ras Kaukasoid yang dikenal dengan bangsa Arab Maghribi, termasuk di Mesir. Kemudian di agama yang tersebar di Afrika ada Islam, Kristen, agama Islam dan Kristen yang tersebar di sana, meskipun juga masih ada agama-agama tempat ya. Kemudian keadaan ekonomi, Afrika termasuk negara yang miskin, terbukti banyak negara-negara yang termasuk 10 besar negara termiskin itu berada di benua Afrika. Karakteristik benua Afrika atau ciri khas benua Afrika itu ada banyak ya, namun di sini Panarti hanya akan menyampaikan 3 saja. Jadi Afrika dikenal dengan sebutan benua hitam. Nah, kemudian di sana ada sungai terpanjang, Sungai Nil, dengan panjang 6.650 km. Kemudian di sana ada danau terbesar, namanya Danau Victoria. Nah, itu sedikit tentang benua Afrika. Demikian tadi video pembelajaran singkat tentang materi benua Afrika. Semoga menjadi penyemangat bagi siswa untuk belajar lebih lanjut melalui media pembelajaran yang lain. Akhirnya tetap semangat terus dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat, belajar itu boleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.